Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Eka Rahmawati. Di video ini saya akan berorasi mengenai kasus kriminalitas, yaitu penyebaran COVID-19 di Indonesia pada tahun 2010. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia terjadi pada 2 Maret tahun 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa virus penyebab COVID-19 telah menjangkiti 2 warga Indonesia di Kota Depok, Jawa Barat yang merupakan seorang ibu dengan umur 64 tahun dan putrinya 31 tahun. Hal ini juga menjadi rujukan sebagai awal pandemi COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 termasuk dalam permasalahan sosial dengan kasus kriminalitas, karena virus tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan penyebaran virus kepada masyarakat. Dalam beberapa kasus, penyebaran COVID-19 melibatkan kejahatan seperti pengawasan, penyiapan, dan penyebaran virus oleh individu secara sadar atau tidak sadar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa berdasarkan hasil identifikasi, terdapat banyak penyebaran COVID-19 yang masuk dari negara tetangga, baik orang-orang yang berkunjung ke Indonesia maupun warga negara Indonesia yang telah berkunjung ke negara lain. Lalu ada kebijakan pemerintah dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Yang pertama, ada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah menerapkan PSBB di beberapa wilayah yang terdampak COVID-19 untuk membatasi mobilitas masyarakat dan mencegah penyebaran virus. Lalu ada vaksinasi COVID-19. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program vaksinasi COVID-19 secara nasional untuk mempercepat penanganan pandemi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap, dimulai dari tenaga kesehatan, lansia, dan masyarakat umum. Lalu ada peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Pemerintah meningkatkan kapasitas sistem kesehatan untuk menangani pasien COVID-19, termasuk dengan menambah jumlah tempat tidur, peralatan medis, dan tenaga medis. Lalu ada peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dan penyebaran informasi yang salah terkait COVID-19. Lalu yang terakhir ada peningkatan edukasi dan sosialisasi. Pemerintah juga meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19. Lalu yang terakhir argumen saya mengenai kasus tersebut. Data dari portal resmi Pusat Informasi COVID-19 menunjukkan adanya perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk jumlah kasus terkonfirmasinya aktif, terkonfirmasinya sembuh, dan terkonfirmasinya meninggal. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membahas upaya penguatan sistem kesehatan dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Adanya peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia yang menunjukkan perlunya masyarakat untuk menjaga imunitas dan kesehatan tubuh, dan pesan untuk tetap waspada meskipun angka kenaikan kasus masih terkendali. Dari sumber-sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa argumen seputar kasus penyebaran COVID-19 mencakup data konkret mengenai perkembangan kasus, upaya penguatan sistem kesehatan, peringatan terkait kenaikan kasus, dan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga imunitas dan kesehatan. Oleh karena itu, pentingnya bagi masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekian orasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.